Hari ini kita akan memasuki kuliah yang kelima ya, berkenaan tentang pengantar akuntansi dan keuangan. Sebelum kita bicara tentang akuntansi dan keuangan, saya akan melakukan refresh terlebih dahulu ya, berkenaan tentang tujuan utama manajemen. Tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi kalau misalnya saya pemegang saham, saya berinvestasi untuk perusahaan saya senilai 1 miliar, saya menginginkan kenaikan dari investasi saya. Jadi ketika saya investasi 1 miliar, nah saya ingin naik, contohnya naik 10%. Berarti nanti di akhir periode, saya akan menambah kekayaan ya, sejumlah 1,1 miliar. Oleh karena itu, pemegang saham pasti akan memilih manajemen atau manajer yang mengelola itu tentu saja yang punya karakter seperti Spider-Man. Kok bisa Spider-Man ya? Karena pemegang saham tidak ingin perusahaannya rugi-rugi, gitu ya. Apalagi tidak konsisten, laba rugi, rugi-rugi, gitu ya. Nah, Spider-Man itu kan laba-laba. Jadi, karakter laba-laba itu yang harus dipunyai oleh manajer. Ketika karakter mengelola perusahaan itu laba-laba, laba terus tiap tahun, akhirnya pemegang saham ya senang. Sehingga tujuan utama manajemen yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu tercapai. Gitu ya, makanya ketika teman-teman nanti jadi direktur atau manajer, pasti akan ditanya, kamu 5 tahun mau apakan perusahaan saya, mau ekspansi seperti apa, kenaikannya, kinerja keuangannya berapa persen. Nah, cara mencapai tujuan utama manajemen itu memaksimalkan harga saham perusahaan. Perusahaan itu ada dua, ada perusahaan tertutup, ada perusahaan terbuka. Nah, untuk perusahaan terbuka ya, bicaranya tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu bicara dengan harga saham. Ketika harga saham naik, berarti perusahaan juga punya nilai perusahaan naik, sehingga pemegang saham mendapatkan capital gain. Tidak hanya dividen, tetapi juga capital gain. Nah, pada akhirnya maksimalkan harga saham juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Semuanya akan senang, pemegang saham senang, manajemen juga nanti akan dapat bonus, karyawan juga ketika dapat kinerja juga dapat bonus, dan insentif, dan perusahaan dulu. Itu adalah tujuan dari manajemen. Nah, kita sekarang bicara tentang di bawahnya. Direktur utama yaitu ada direktur keuangan atau manajer keuangan. Nah, bicara tentang keuangan, keuangan itu mengambil datanya dari laporan keuangan. Datanya dari laporan keuangan sebagai apa? Sebagai pengambilan keputusan perusahaan di masa depan. Nah, itulah perbedaan antara keuangan dan akuntansi. Akuntansi yaitu cara untuk membuat laporan keuangan menggunakan data historis, sedangkan keuangan itu menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Contoh misalnya ini ya, kita operasional perusahaannya dengan ekspansi atau beli mesin baru. Langkah pertama yang dilakukan manajer keuangan adalah melihat dari kas yang ada di perusahaan. Nah, cukup atau enggak, laba ditahannya cukup atau tidak, modalnya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, ya otomatis ke pasar keuangan mencari sumber-sumber dana di luar dari perusahaan. Itu namanya pasar keuangan. Nah, setelah itu uang yang dari pasar keuangan tersebut, yang dari pihak ketiga tersebut, baru diinvestasikan ke operasional perusahaan. Nah, ketika mendapatkan laba, akan dilakukan pengelolaan keuangan. Poin 3 itu manajer keuangan akan tentu saja membayar angsuran, cicilan kepada pihak ketiga ke pasar keuangan. Nah, kalau ada selisih
Kalau ada selisih investasi itu menghasilkan, ya berarti poin keempatnya bisa didistribusi keuangan, bisa diberikan dividen kepada pemegang saham, atau semuanya dimasukkan ke laba ditahan. Nah, oleh karena itu orang keuangan itu harus melakukan forecasting, ramalan, dan juga dasar pengambilan keputusan adalah laporan keuangan. Kalau seandainya pihak ketiga itu memberikan bunga pinjaman sebesar 10%, kinerja keuangan kita harus lebih dari 10%. Karena bunganya saja 10% diminta sama pihak ketiga. Makanya perusahaan kita harus tumbuh lebih dari 10%. Kalau laporan keuangan kita tahun kemarin itu tumbuh misalnya 20%, berarti 20% dikurangin cost of fund, biaya untuk modal ya berupa bunga dan sebagainya. Nah, sehingga masih ada tuh investasinya menghasilkan senilai 10%. 20 kurang 10 gitu ya. Dan juga harus dihitung dengan inflasi juga. Misalnya inflasi kalau BPS 3% gitu ya. Kalau misalnya emas bisa antara ya 10%, jadi bisa pas gitu ya. Jadi minimal harus kinerjanya 20% kalau seandainya kita memperhitungkan inflasi. Tapi kalau hanya memperhitungkan biaya dana, ya rata-rata bank itu meminjamkannya ke pengusaha antara 10 sampai 20%. Ada yang lebih, ada kalau finance yaitu bisa 1 sampai 2%, bahkan 3% sebulan. Jadi setahun berarti bisa 2 kali 12, berarti 24%. Nah, jangan sampai kita meminjam uang di pihak ketiga senilai misalnya 24%, tapi kinerja kita, keuangan kita hanya 10%. Nah, berarti kita minus 14%. Nah, itu tugas orang keuangan itu bisa membaca laporan keuangan, jangan sampai apa yang kita hasilkan kurang dari biaya yang kita pinjam. Nah, seperti itu. Itu tugas dari manajer keuangan. Nah, peranan keuangan dalam organisasi bisnis ya, dewan direksi, CEO, ada direktur produksi, ada direktur penjualan atau pemasaran. Nah, kita fokus di direktur keuangan ya, atau CFO, Chief Financial Officer. Nah, biasanya di bawahnya itu ada dua, controller sama bendaharawan. Controller itu biasanya bagian akuntansi, bendaharawan itu orang keuangan. Nah, orang akuntansi kerjanya apa saja? Melakukan struktur biaya atau melakukan penentuan HPP dengan cara akuntansi biaya. Setelah itu membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan ya. Setelah itu juga ada namanya untuk pajak, departemen pajak. Karena kenapa? Karena semua biaya berkaitan di perusahaan berupa pengeluaran atau pemasukan itu juga ada pajaknya. Kalau pemasukan dari PPN, kalau misalnya ada PPH, sedangkan kalau pengeluaran kita ada namanya PPN. Sedangkan kalau bendaharawan itu tugasnya orang keuangan itu mengelola kas, terus merencanakan struktur modal ya, boleh pinjam lagi atau enggak, apa utangnya sudah banyak sehingga jangan pinjam dulu. Terus yang ketiga, mengelola dana pensiun perusahaan atau pesangon perusahaan ya, pesangon karyawan, mengelola resiko-resiko yang ada. Manajer kredit, mengelola piutang-piutang perusahaan, jangan sampai macet, jangan sampai tidak tertagih. Manajer persediaan itu mengelola tentang persediaan, jangan sampai stoknya tidak cukup dalam melakukan produksi. Ada penganggaran modal untuk investasi. Nah, ini harus biasanya penganggaran modal itu dilakukan kelayakan investasi, studi kelayakan bisnis atau bisnis plan. Kita ingin buka cabang, kita ingin buka produk baru, buka jasa baru, dinilai kelayakannya. Karena itu bicara tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Capital budgeting itu biasanya anggaran-anggaran yang lebih dari 1 tahun, karena bicaranya tentang investasi. Oke, kita
Kita lanjut. Nah, perusahaan itu sebagai serangkaian kontrak dan berkaitan. Karyawan menandatangani kontrak untuk bekerja di perusahaan. Bank memberi pinjaman berdasarkan kontrak juga. Manajer juga dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Ada pemegang saham ini juga tidak homogen karena banyak orang. Ada pemegang saham mayoritas, ada yang minoritas. Dan mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau misalnya mayoritas, ya kalau misalnya perusahaannya lagi distress ya, financial distress atau dalam mengalami kebangkrutan, kalau mayoritas full habis-habisan untuk menolong perusahaan tersebut, menolong anak perusahaan tersebut. Sedangkan kalau yang minoritas, dia melepas ya, karena logikanya mendingan lebih baik sekarang dilepas daripada terjadi kebangkrutan. Kalau terjadi kebangkrutan, berarti kita nggak dapat apa-apa, uangnya hilang semua. Itu perbedaan antara kontrak-kontrak yang terjadi di perusahaan. Megang saham, manajer, karyawan, bank, itu semuanya punya namanya keinginan masing-masing dan bisa terjadi konflik. Nah, CEO yang baik, direktur yang baik harus bisa mengelola konflik. Kalau tidak bisa mengelola konflik, berarti perusahaan tidak bisa jalan dengan baik gitu ya. Nah, konflik keagenan ini banyak ya, dari konflik pemegang saham dengan manajer, konflik pemegang saham dengan pemegang hutang, bisa obligasi atau hutang bank gitu ya. Konflik antara pemegang saham mayoritas atau dengan minoritas. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar akuntansi dan keuangan di bagian kedua, terutama di bagian akuntansi. Laporan keuangan itu seperti dashboard ya. Kalau misalnya teman-teman naik mobil ya seperti dashboard mobil. Kalau naik motor ya seperti speedometer ya. Kalau pesawat ya panel-panel yang banyak di atas itu, di atas pilot, dan juga di kemudi dan di depan. Nah, itu dashboard semuanya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu kita untuk mengambil keputusan. Teman-teman kalau misalnya pergi jauh pulang kampung gitu ya, misalnya dari Surabaya ke Jakarta, kalau tanpa speedometer ya, wah kita nggak tahu tuh bensin kita seberapa ya, kecepatan kita bagaimana, gitu. Berbahaya atau tidak. Dan banyak panel-panel mesin yang harus kita kontrol di dashboard mobil tersebut. Nah, dashboard finansial ini penting. Dan bicara tentang pembuatan laporan keuangan itu dibutuhkan banyak. Pertama, struktur organisasi yang menjalankan itu. Ada alur pekerjaan, standar operatif prosedur, ya. Ada staff-staff yang membantu, ada staff akuntansi, ada forecasting, ada finance, ada inventory, dan sebagainya. Nah, dalam bisnis, laporan keuangan itu ya sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Kalau tidak ada alat ini, ya sulit untuk memutuskan dan bisa menggas atau mengerem agar tidak terjadi tabrakan atau fatal terhadap perusahaan. Jadi kita sekarang bicara tentang akuntansi. Akuntansi ya, yang kita pelajari di kuliah ya, ada 3 ya, biasanya ya. Ada namanya perusahaan jasa. Pengantar akuntansi itu biasanya belajar tentang perusahaan jasa. Nanti pengantar akuntansi gue biasanya sudah masuk ke perusahaan dagang ya. Intermediate accounting itu biasanya sudah masuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau bicara advanced accounting, bicaranya nanti transaksi antar negara. Nah, yang jelas yang diajari akuntansi di kuliah itu 3 ini ya. Pak, kalau perkebunan bagaimana? Pak, kalau misalnya mining, pertambangan bagaimana? Nah, itu nanti ada standarnya tersendiri diatur sama PSAK. Tapi yang kita pelajari biasanya 3 ini secara umum. Bedanya apa antara jasa, dagang, dan pabrik? Kegiatannya, semakin banyak kegiatannya, semakin banyak akunnya, semakin banyak juga yang dicatat. Dan laporan keuangannya juga semakin rumit ya, karena banyak yang harus didetailkan. Oke, kegiatan perusahaan-perusahaan jasa adalah menjual jasa ke pelanggan. Perusahaan dagang, pasti lebih banyak membeli barang dagangan, menyimpan, ada inventory,
menjual barang dagangan. Nah, di jasa tidak ada inventory, tidak ada persediaan barang ya. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur ini lebih banyak lagi, membeli bahan baku, terus bahan bakunya disimpan, terus mengolah bahan dalam proses, menyimpan barang dalam proses gitu ya. Setelah itu menyimpan barang jadi, menjual barang jadi. Jadi prosesnya lebih panjang daripada perusahaan jasa maupun. Nah, bicara tentang kegiatannya ya, jasa, dagang, dan manufaktur ya, semuanya ini pasti membutuhkan sumber daya. Sumber daya itu yang berwujud adalah aset. Asetnya berupa apa? Kas, peralatan, gedung, dan lainnya. Jadi kalau misalnya saya ingin bisnis Gojek, aset yang saya butuhkan yang berwujud apa? Ya motor ya, motor berupa aset, itu yang berwujud. Nah, asalnya dari mana? Asalnya itu pasti dari dua ya, dari kreditur atau duit sendiri. Jadi kalau misalnya saya beli motor, aset yang wujudnya itu motor, nilainya 10 juta, saya hanya uang muka 2 juta, berarti ekuitas saya atau kepemilikan saya hanya 2 juta, sisanya 8 juta adalah pinjam atau menggunakan leasing. Berarti motor nilai 10 juta sama dengan kredit 8 juta ditambah 2 juta itu ekuitas atau kepemilikan, sehingga balance wujudnya motor senilai 10 juta sama dengan kredit itu kepemilikannya dari pihak tiga itu atau pihak luar yang memberikan dana itu 8 juta, sedangkan duit kita sendiri adalah 2 juta. Sama akuntansi, aset sama dengan utang plus modal. Aset motor sama dengan utang 8 juta dan modalnya adalah 2 juta. Oke, itu sumber daya. Nah, kalau misalnya saya punya motor tidak digunakan, ya berarti aset saya akan turun ya. Saya tidak akan bisa menghasilkan. Caranya adalah kita harus melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas itu ya mengakibatkan timbulnya pendapatan dan timbulnya biaya. Jadi saya menggunakan motor itu untuk antar orang, antar barang, antar makanan, antar orang, antar makanan gitu. Ketika saya Gojek atau Grab pasti akan mendapatkan pendapatan. Tetapi saya juga harus merawat motor. Saya juga lapar, butuh misalnya gado-gado atau soto daging, minumnya es degan. Nah, itu timbulnya biaya. Itu mengakibatkan seperti itu. Kegiatan perusahaan yang ketika membutuhkan sumber daya, wujudnya motor tersebut asalnya dari kreditur yang 8 juta, sedangkan pemilik perusahaan 2 juta itu, yang mengakibatkan timbulnya pendapatan karena saya mengantar orang, barang sama makanan, dan ada timbulnya biaya saya makan gado-gado, soto daging, terus minumnya segan ya. Akhirnya ini harus dilaporkan. Pelaporan sumber daya ini yang dinamakan neraca. Sedangkan timbulnya pendapatan dan timbulnya biaya dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi seperti itu. Oke, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva itu sama dengan harta, aktiva itu sama dengan aset, gitu ya. Jadi nggak perlu bingung. Ada hutang itu sama dengan kewajiban, sama aja dengan liabilitas, sama dengan liability, sama saja. Modal itu sama aja dengan equity, ekuitas, gitu ya, sama saja. Atau kepemilikan itu sama aja. Dan aktiva ini ya harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Jadi contohnya motor ya, ini kas, hutang, gedung. Hutangnya ya saya minjam sama orang ya, kewajiban menjadi beban perusahaan. Kalau yang dalam 1 tahun itu namanya jangka pendek, yang lebih dari 1 tahun itu namanya jangka panjang. Aktiva yang manfaatnya di dalam 1 tahun itu namanya aset lancar,
sedangkan yang lebih dari 1 tahun namanya aset tetap, gitu ya. Dan terakhir adalah ekuitas pemilikan hak atau klaim pemilik atas aktiva tersebut atau modal tersebut. Setoran modal, laba ditahan yang kita dapatkan dari aktivitas perusahaan. Oke, jangan lupa ini hal yang terpenting tentang konsep entitas. Akuntansi, pembuatan laporan keuangan akan benar jika sesuai dengan konsep entitas. Maksudnya apa? Terpisah itu antara pemilik Eliza dengan bisnisnya, salon Eliza. Ini contohnya, Eliza bangun salon atau bisnis salon, masuk uangnya ke salon Eliza. Jadi kas sama dengan modal, kasnya perusahaan dari modalnya Eliza. Jadi kalau persamaan akuntansi, hartanya salon 10 juta itu sama dengan kepentingan Eliza, ya, itu ekuitasnya 10 juta. Sehingga harta sama dengan utangnya belum ada, modal 10 juta sama dengan 10 juta balance. Nah, konsep entitas itu saya beri contoh seperti ini. Kalau misalnya saya punya warung di rumah, nah, warung terus ada yang tumbas Indomie, Pak tumbas Indomie, monggo di Indomie uangnya saya masukkan laci, gitu ya. Terus Pak tumbas Rinso, oke, saya kasih Rinso, saya dapat uang, saya masukkan ke laci. Pak tumbas wafer, saya kasih wafer, uangnya masuk ke laci. Nah, tiba-tiba anaknya datang, Pak, ini mau sekolah, minta jajan. Nah, ambil uangnya tetap dari laci, kasih ke anaknya. Terus, mamanya teriak dari belakangnya, Pak, ini rinsonya habis, sabunnya habis. Nah, bapaknya bilang, ambil aja di warung. Ya, tinggal diambil di warung. Nah, terus ada PRT datang, waduh, nggak ada suguhan, ambil wafernya dari warung tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Tiba-tiba itu nanti stok kita habis di akhir bulan ya, karena diambilin terus sama pemiliknya. Pengambilan aset itu atau pengambilan uang dari kas itu ya, itu kalau perusahaan pribadi namanya private ya. Ngambil tidak boleh ya. Jadi seharusnya pebisnis itu harus bisa menentukan berapa saya harus digaji. Jadi kalau misalnya saya ingin digaji 3 juta, ya berarti saya digaji 3 juta per tanggal tertentu. Misalnya tanggal 27 saya dapat gaji tanggal 27 ya. Setelah itu ketika saya dapat gaji, semua yang berkenaan tentang transaksi pribadi saya harus bayar sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya sekolah, jajannya kita pakai duit sendiri, nggak boleh duit warung. Terus yang kedua, ketika namanya butuh rinso ya, atau sabun, ya ke warung ya harus beli, pakai duit kita dari gajian yang diberikan sama warung. Terus kalau misalnya RT datang ya tetap kita beli wafernya. Itu yang dinamakan konsep entitas. Tanpa melakukan itu akan rancu laporan keuangannya. Akuntansi tidak bisa berjalan dengan baik. Itu yang dinamakan konsep. Begitupun ketika Eliza ini kekurangan uang gitu. Misalnya kurang nih perlengkapannya, modal 10 juta ini masih kurang untuk perlengkapan. Akhirnya apa yang dilakukan Mbak Eliza? Ini memasukkan uang dari kreditur pihak ketiga, masuk uangnya 1 juta. Nah, 10 juta sama dengan ini pinjamannya itu kreditur itu senilai 1 juta. Jadi hartanya 11 juta itu dapatnya dari 1 juta kreditor dan 10 juta dari ekuitasnya Mbak Eliza. Kalau misalnya kita tahu persamaan akuntansi, baru kita bicara tentang jurnal. Dan syaratnya jurnal itu harus sesuai dengan aturan akuntansi, yaitu persamaan akuntansi. Nah, zaman sekarang kalau misalnya jurnalnya benar, itu laporan keuangannya benar. Karena ketika kita masukkan jurnal, itu laporan keuangan sudah jadi. Karena software sekarang sudah
bisa melakukan itu semua. Nah, ini contoh nih, misalnya Riza nyetor 10 juta, kas masuk di kiri, ya. Aset bertambah di kiri, lawannya modal. Jadi aset atau harta kiri, utang kanan, modal kanan. Harta kiri, utang modal kanan. Oke, sehingga nah ini pinjam uang 1 juta, utang bertambah di kanan 11 juta, nilainya tambah 1 juta, totalnya 11 juta. Ini namanya balance. Nah, kiri harta, utang plus modal itu kanan, itu syarat dari kesamaan akuntansi. Nah, bahasa akuntansinya ketika bertambah di kiri itu namanya debit, sedangkan bertambah di kanan itu di kredit. Jadi harta bertambah di kiri itu debit, sedangkan utang bertambah di kanan, modal bertambah di kanan. Pak, bagaimana dengan pendapatan? Pendapatan itu bertambah. Ketika pendapatan bertambah, berarti modal juga bertambah. Makanya pendapatan itu ketika bertambah di kanan atau di kredit. Sedangkan beban itu mengurangi modal, itu beban bertambah, berarti di kiri. Kiri itu apa? Itu namanya debit. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau misalnya menarik uang perusahaan atau pembagian dividen laba ditahan? Nah, pembagian dividen laba ditahan ya. Pembagian dividen itu kan pembagian laba ya. Itu mengurangi modal. Sedangkan penarikan modal itu juga mengurangi modal. Sehingga price dan dividen itu ketika bertambah itu di kiri atau di debit. Makanya price ya, price dan dividen itu beban perusahaan sama aja. Jadi beban bertambah di kiri. Sehingga saya kasih kesimpulan bahwa ya, harta bertambah di kiri, debit, utang bertambah di kanan, kredit, modal bertambah di kanan, kredit, dan berikutnya pendapatan bertambah di kanan karena menambah modal kredit, beban mengurangi modal, beban bertambah di kiri, debit, sedangkan dividen dan price bertambah di debit. Nah, siklus akuntansi. Nah, semua dimulai dengan bukti transaksi. Tentu saja bukti transaksi yang bukan sembarangan, yang sudah di-approve, yang sudah disetujui sama struktur organisasi. Contoh misalnya saya sebagai manajer keuangan, saya hari Minggu kemarin jalan-jalan ke Malang. Saya ada nota bensin. Terus saya berikan kepada orang keuangan, Pak, ini kemarin aku ke Malang gitu ya, tolong diklaim ini bensinnya. Nah, kalau misalnya tidak ada persetujuan dari pimpinan gitu ya, tidak diperbolehkan gitu, karena kenapa? Ini bukan kepentingan perusahaan. Jadi bukti transaksi itu harus ada yang bertanggung jawab. Jadi bukti kas keluar itu harus ditandatangani oleh orang keuangan, orang akuntansi, manajernya, dan salah satu direksi. Jadi jelas untuk kepentingan perusahaan. Setelah itu baru dilakukan jurnal ya, yaitu debit sama kredit. Setelah itu diklasifikasi, persediaan dikumpulkan, kas dikumpulkan di bagian kas, di akun kas, pendapatan dikumpulkan di bagian pendapatan, ditambahkan perusahaan. Setelah itu dijumlah, namanya neraca saldo ya. Setelah itu ada yang disesuaikan. Contohnya apa? Penyusutan. Contohnya apa lagi? Utang gaji. Maksudnya gimana? Gaji itu kan tanggal 27 ya. Kalau misalnya tutup buku tanggal 31, berarti tanggal 27, 28, 29, 30, dan 31 5 hari. Karena mereka masih kerja, ya kita anggap sebagai utang gitu, utang gaji. Kenapa Pak dibuat penyesuaian? Iya, karena nilainya signifikan. Kalau karyawannya 1000 ya. Bayangkan saja kalau 1000, gajinya 3 juta, berarti 3 miliar. Nah, 5 hari itu kan berarti 5 dibandingkan berapa tuh? 30 ya, 5 per 30 ya, berarti 1/6 gitu ya.
dan itu signifikan. Ya, lumayan. Nah, itu dianggap sebagai utang usaha. Itu jurnal pensiunan. Setelah itu ditutup dan hasil penutupan itu menjadi laporan keuangan, dan laporan keuangan yang kita buat menjadi dasar untuk laporan keuangan berikutnya. Seperti ini. Ya, mari kita belajar untuk menjurnal. Karena ini dasarnya ketika melakukan transaksi. Karena nantinya untuk membuat laporan keuangan teman-teman hanya menggunakan jurnal. Ketika jurnalnya benar, sama laporan keuangan benar. Seperti itu ya. Kenapa sih belajar tentang laporan keuangan dan akuntansi? Karena pebisnis harus paham ini ya. Harus bisa juga membaca laporan keuangan. Bisa juga harus tahu alur akuntansi, siklusnya. Oke, misalnya nih setoran modal ya. Kas masuk di kiri, modal masuk ke kanan. Pinjam uang, kas di kiri, jurnalnya ya, lawannya utang di kanan, kas lawannya utang. Terus, nah ini ada pendapatan tunai kas 600, lawannya pendapatan bertambah di mana? Nah, di modal, karena menambah modal ya. Satu lagi, jual jasa kredit. Nah, kredit itu kan berarti piutang, bukan kas. Lawannya adalah penjualan bertambah di modal, karena pendapatan bertambah di modal. Setelah itu, membayar gaji itu adalah beban, kasnya berkurang. Terus apa? Modalnya berkurang, karena beban itu mengurangi modal. Jadi beban lawannya kas. Rike ya, itu juga beban, mengurangi kas. Jadi beban lawannya kas. Kalau kas kebalikannya berarti minus ya. Selanjutnya apa lagi? Akhir perlengkapan kantor juga beban. Peralatan salon, nah ini kalau peralatan salon ini berubah aja di asetnya. Kasnya berkurang, nah aset tetapnya bertambah. Nanti peralatan bertambah di kiri, di dekat, kasnya berkurang di kanan. Sedangkan kalau kendaraan motor juga sama ya, kasnya berkurang di kanan, asetnya bertambah di kiri 10 juta, selisihnya yaitu hutang bertambah di kanan. Nah, ini dari kesamaan akuntansi. Dan terakhir, menambah. Kalau nambah, kas bertambah, modal juga bertambah. Sehingga kesimpulannya, harta bertambah di kiri, yaitu debit. Hutang bertambah di kanan itu kredit. Modal bertambah di kanan itu kredit. Pendapatan bertambah di kanan karena menambah modal, itu kredit. Beban atau biaya bertambah di kiri. Kenapa? Karena mengurangi modal. Sedangkan type atau dividen atau juga biasanya juga dividen ya, pengambilan ya, bisa pengambilannya adalah laba ditahan itu dividen, sedangkan praktik mengambil dana modal, karena itu dua-duanya dianggap sebagai tanda kutip beban ya, ketika bertambah mengurangi modal dan adanya di kiri itu. Oke, hari ini kita kuliah tentang pengantar akuntansi dan keuangan. Nah, diskusinya di learning adalah menjawab pertanyaan ini. Apa sih perbedaan antara akuntansi dan keuangan? Mungkin itu saja. Sekian kuliah hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.